Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'du. Bisa jumpa lagi dengan saya Julia Kamila di program kesayangan kita, program Ikhwal Jam'iyah. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan ada banyak kejutan di petang hari ini pemirsa, di sore hari ini. Tamu saya yang pertama ada manajer tim Porseni PWNU Jawa Timur yang baru saja berlaga di Solo. Segera kita sapa, ada Gus Nur Sodik Askandar. Assalamualaikum Gus Sodik. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Gus? Alhamdulillah. Dari selalu Solo, sehat. selalu sehat. Semangat. Kuat. Dan Alhamdulillah baik, keren. Dapat apa dari Solo Gus? dapat sarung lagu kuda. Baik, luar biasa. Dapat piala ya, banyak banget pialanya. Baik, di sebelah kanan Gus Nur Sodik ini ada tim manajer cabur pencak silat PWNU Jawa Timur yang juga merupakan sekretaris PW Paganusa Jawa Timur, ada Ustadz Solahuddin Fathur Rahman. Assalamualaikum Gus Solahuddin. Apa kabar Gus? Sehat, waras, dan bergas. Alhamdulillah. Bedanya itu ya kalau Paganusa ya. Apa maksudnya itu bergas itu? Apa? Maksudnya apa? Sudah siap semuanya, siap sekarang. Oke. Nanti kalau ditambahin lagi akas. Oh gitu. Subhanallah. Ini adalah wajah-wajah yang baru terima medali nih kayaknya tamu saya kali ini. Baik, Gus Nur Sodik, bisa disampaikan Gus kepada pemirsa TV9 terkait tentang kabar gembira yang memang sejak awal sudah kita selalu optimis ya Gus ya, bahkan aura-auranya udah terasa waktu itu Gus. Silahkan Gus. Baik, jadi alhamdulillah dalam perhelatan Porseni dalam rangka menuju 1 abad Nahdlatul Ulama, Jawa Timur bisa membuktikan sebagai barometer di Nahdlatul Ulama dalam banyak bidang. Ya. Dan alhamdulillah kita bisa membuktikan dengan prestasi di Porseni NU 2023 ini. Betul. Kita bisa memperoleh juara umum. Alhamdulillah. Juara umum yang sangat bermakna. Oke. Karena juara umum yang bisa disaingi 100 tahun lagi. Subhanallah. Baik. Oke, disaingi 1 abad lagi ya. Oke, itu kita simpen dulu Gus. Dan masih kita jeda sejenak, nanti kita kembali Gus. Pemirsa, kita akan kembali perbincangan kita usai jeda, tentunya masih dengan tema yang luar biasa, yakni PWNU Jawa Timur juara umum Porseni. Kita akan hadir usai jeda. Masih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ikhwal Jam'iyah. Kita punya tema yang luar biasa, PWNU Jawa Timur juara umum Porseni. Dan kembali kita bahas dengan kedua narasumber telah hadir di studio. Saya kembali ke Gus Nur Sodik dulu. Gus Nur Sodik, bisa disampaikan seputar kabar gembira tadi, bagaimana suka dukanya di sana kemarin? Kalau saya suka semua. Nggak ada dukanya ya? Nggak pernah berduka. Yang luar biasa, yang luar biasa itu. Kenapa? Karena saya harus mengayomi semua atlet, semua pelatih, semua official. Dan yang kedua, saya harus jadi tembok. Oke. Full di sana Gus? Tidak full, tapi tiap hari di sana. Oh, Masya Allah. Jadi saya kan harus jadi tembok. Tembok itu artinya apa? Saya harus jadi pelindung kepada semua orang yang menjadi bagian dari tanggung jawab saya. Dan alhamdulillah dengan begitu semua tim bisa bekerja dengan tenang, semua tim bisa merasa aman, merasa nyaman. Mereka bekerja sesuai dengan tupoksinya, yang atlet, yang pelatih, yang official bisa bekerja dengan baik. LO-nya juga bisa bekerja dengan baik. Oke. Kalau tidak salah berapa ini emas berapa Gus? 20 apa 21 itu Gus yang diboyong oleh teman-teman? 21. Target pertama sebetulnya kan kita dapat emas sekitar 27. Target ya? Oke. Dengan hitungan dari pencak silat itu 15 waktu itu, dari cabur yang lain. Oke. Kemudian Allah menakdirkan lain. Jadi yang kita targetkan emas beberapa meleset, bukan meleset, turun tingkat sedikit di perak. Maka kemudian kita push yang pencak silat. Saya 2 hari terakhir itu setiap hari nungguin di pencak silat. Karena waktu itu Spot hill harus push betul supaya targetnya tidak 15 tapi ditingkatkan dari 15 menjadi 20. Dan alhamdulillah kemudian tercapai 19. Itu hanya dari cabur pencak silat saja begitu. Oh, Masya Allah, 19 ya. Oke, berarti yang sisanya ini dari 3-nya? Volleyball sama kiroatin kita.
Oh dari MA Iqratul Kutubnya itu dapat Gus. Oke. Alhamdulillah, baik Gus. Kemudian dari Gus Salahuddin ini, tim manajer cabur pencaksilat. Kalau dibilang bagaimana kan asli kekuatan dari teman-teman kemarin seperti apa? Ya, yang pertama kami mengucapkan terima kasih karena 3 badan otonom mempercayakan semuanya kepada kami selaku pengurus wilayah Pakanusa Jawa Timur, baik dari LP Ma'arif, kemudian RMI maupun LPTNU, itu menyerahkan kepada kami melalui proses seleksi. Dan ini kami lakukan sejak awal. Ya, kalau berbicara tentang persiapan, ya memang persiapan atlet semuanya memang sudah menjadi ketentuan lah, semuanya kita siapkan. Sehingga beberapa hal yang menjadi kesiapan para atlet sejak awal sudah kita siapkan matang, karena memang target kami adalah juara umum. Pada waktu itu kami memang harus juara umum di pencak silat, cabang olahraga pencak silat. Jadi mulai dari rekrutmen awal, dari SLTA atau pelajar, kemudian perguruan tinggi, dan termasuk pesantren, itu semua melalui proses seleksi di masing-masing daerah, kemudian kumpul jadi satu di kantor PWNU di lantai 3 itu kita mengadakan seleksi, dan hasilnya ya ini. Baik. Kita mulai dari awal, kemudian kita naikkan, kemudian kita ikut TC dan sebagainya. Bahkan di awal-awal itu pelatih kami minta untuk memastikan emas berapa yang akan disumbangkan. Awalnya dari pelatih hanya mengasumsikan melihat kemampuan anak-anak dan sebagainya, insya Allah 9 mampu, 9 atau dinaikkan, sudah kami ambil yang terendah saja, 9. Tapi ternyata setelah TC naik gridnya, naik menjadi 12. Jadi dari TC itu melihat motivasi dan semangat anak-anak kita atlet pencaksilat, dari grid pelatih yang awalnya 9 itu bisa naik grid 12. Nah, kemudian masuk ke arena, kemudian di sana melihat memang dari pelatih yang ikut TC, ikut TM, technical meeting, itu sudah mulai sedikit agak ragu. Karena apa? Banyak hal yang di luar prediksi, termasuk jauh dari ketentuan tata tertib atau istilahnya peraturan lah ya. Karena berubahnya pada waktu technical meeting, ya kan? Nah, dari situ itu pelatih itu kan tahu ngukur lawannya siapa dan sebagainya, kan tahu. Itu sudah mulai agak sedikit down. Maka kita harus motivasi, ini yang tahu hanya manajer, ini yang tahu hanya pelatih. Jangan sampai tersampaikan kepada peserta atlet, kan itu kan. Betul. Atlet pun juga harus dijaga, berangkat, pulang dan sebagainya, jangan sampai ini, karena ini juga non teknis nantinya lagunya. Nah, ini alhamdulillah teman-teman kelihatannya komitmennya juga bagus dan semangat motivasi untuk membawa Jawa Timur menjadi juara umum ini, karena apa? Slogannya pada waktu sana, wani-wani juara. Jawa Timur adalah wani-wani juara. Dan alhamdulillah gridnya kemudian naik pada waktu 2 hari terakhir, betul beliau, bahkan kami yang sebelum hari akhir kami tidak di sana itu di SMS terus sama teman-teman di sana. Ini didampingi terus oleh tim dari PWNU. Alhamdulillah ternyata motivasi teman-teman meningkat, bahkan harusnya dari 19 itu kalau dikalkulasi harusnya masih tambah 3 lagi. Karena yang satu itu tadi saya katakan di lokasi itu ya sudah babak ketiga kita sudah menang, tapi karena ada non teknis tadi itu cedera dan seterusnya. Kemudian yang 2 ini ada beberapa hal yang juga anggap aja kita non teknis sehingga tidak bisa lolos, tapi masih dapat medali lah. Masih tetap dapat medali, tapi belum emas. Tapi itu pun sudah melebihi target kami. Dari 9 naik 12, kemudian ada permintaan 15, dan yang terakhir adalah 19, dan itu luar biasa bagi kami. Subhanallah. Ini kalau boleh diceritakan ini Gus Salahuddin, dari 19 itu kan ada cabang-cabangnya biasanya. Ada laki perempuannya kan? Ada nggih. Untuk yang kategori LP Ma'arif atau pelajar, itu putra-putri kelas A, B, C, D. Putra dan putri. Kemudian di tingkat mahasiswa itu juga kelas kategori A, B, C, D, putra putri. Hanya yang RMI atau pesantren ini hanya A, B, C, D itu putra, tidak ada putrinya. Nah, di kategori kelas ini yang dipertandingkan, sehingga jumlah emasnya memang cukup banyak. Cukup banyak. Yeah. Ini kategori. Kemudian ada lagi seni ganda IPSI. Itu putra putri, kecuali yang
pesantren itu hanya putra saja, kemudian jurus baku paket pasangan A dan B. Itu yang ciri khas punyanya Pagar Nusa. Nanti yang membedakan antara perguruan yang lain, kalau ada pasangan ganda putra A dan B, ini berarti murni punyanya Pagar Nusa. Dan itu otomatis hampir dipastikan kalau untuk seni itu punyanya Jawa Timur. Ya. Baik, keren. Kalau dari Gus Nur Shodiq sendiri, ini apa dilakukan di sana, Gus? Memberikan motivasi tiap hari begitu, Gus, di sana? Kalau motivasi secara langsung kepada atlet, saya serahkan kepada pelatih dan ofisial dari masing-masing cabur. Saya lebih kepada bagaimana memanage keseluruhan, ya termasuk mengatur konsumsinya, tambahan gizinya, dan lain sebagainya. Bahkan sampai nyari madu saya. Ya. Kalau itu luar biasa. Subhanallah. Kita berbicara pun kalau kaitannya dengan suplemen sudah cukup lah. Pagi susunya ini, malam susunya ini, itu sudah luar biasa beliaunya ini. Memperhatikan betul, nggak akan kekurangan. Karena itu penting banget ya, Gus. Iya. Penting di atlet selain pencaksilat sebenarnya. Kalau pencaksilat kan harus jaga ya. Karena apa? Berat tubuh. Iya benar, nggak boleh naik. Kita kalau waduh makannya enak, ojo agak-agak misalkan gitu. Kalau nanti terlanjur langsung kita cek lagi naiknya berapa, langsung kemudian harus kita turunkan. Karena apa, sebelum tanding itu ada timbang badan. Kalau di pencaksilat nanti aja, kalau sudah dapat juara silakan makan enak. Saya malah dapat ilmu baru. Apa itu? Ternyata atlet-atlet itu sebelum bertarung itu salah satu pilihan makanannya pisang. Sehingga pada hari apa itu saya satu mobil saya isi pisang semua. Bawain para atlet itu bawain pisang. Saya bilang ini manajer jadi bakul pisang. Tapi demi tercapainya cita-cita dan target dari PWNU Jawa Timur itu kami lakukan. Makanya nggak ada duka tadi itu ya? Iya, nggak ada. Subhanallah. Kenapa harus pisang, Ustaz Saifuddin? Ya karena itu untuk ngukur ya. Kalau yang lain mungkin nanti takutnya kalorinya terlalu tinggi, mampu tuh kemudian menaikkan berat badan dan sebagainya. Kalau pisang itu selain bisa menjadikan istilahnya kenyang, tapi tidak sampai terlalu gritnya untuk naikkan berat badan tidak terlalu tinggi. Sama minuman es itu tidak dibolehkan, artinya dilarang. Bahkan hukumnya bagi atlet pencaksilat minum es itu haram. Ya haram. Karena itu juga akan berpengaruh. Selain itu termasuk tulang dan sebagainya pengaruh. Selain pada berat badan ya. Sehingga memang pisang andalannya biasanya ya itu. Itu jenis pisang semua kah atau jenis tertentu? Pokoknya semua jenis pisang ya. Semua jenis. Dapat dari mana, Gus? Beli di pasar. Di sana di Solo. Istri saya tak suruh beli. Subhanallah. Jadi alhamdulillah kita banyak dapat support. Jadi ketika saya butuh vitamin, teman-teman kirim vitamin. Kemudian ketika saya butuh jamu, itu ada seorang profesor penemu jamu kopi balur namanya, juga dikasihkan ke kita dan saya bawa ke Solo untuk kemudian kita kasihkan kepada para atlet. Jadi kalau dari sisi itu, insya Allah Jawa Timur yang paling komplit. Tim juga paling komplit kita. Kita dokter juga bawa sendiri. Bergiliran dari LKNU dan lain sebagainya. Jadi memang kita persiapkan secara penuh sehingga atlet nanti sudah tidak berpikir macam-macam. Betul. Itu bagiannya ofisial, bagiannya manajer, bagiannya di masing-masing cabur itu. Oke. Kemudian kalau di cabang yang lain, katakanlah di sana kan ada tilawah ya, Gus ya? Ya. Nah, itu bagaimana, Gus? Apa perolehan medalinya begitu? Semua kita dapat sebetulnya. Tapi ada yang perunggu, ada yang perak gitu. Jadi alhamdulillah semua dapat. Dari MTQ kita dapat. Kemudian dari Hifdzul Alfiyah kita dapat. Dari Qiraatul Kitab kita dapat. Jadi sebetulnya merata. Makanya tadi saya sampaikan target kita awal itu di semua cabur kita dapat emas. Karena itu waktu itu target di pencaksilat tidak kita push dari keseluruhan. Tetapi manakala kemudian situasinya berubah, maka saya putuskan pakai plan B. Plan B itu dengan mengutamakan pencaksilat sebagai basis perolehan medali karena Jawa Timur kita lihat punya kekuatan khusus di pencaksilat ini. Baik, ketika awal sampai di sana, Gus Shodiq ini bisa disampaikan melihat kekuatan lawan saat itu seperti apa? Ya, jadi saya kemudian membaca peta memang ketika nyampe di sana saya baca peta Jawa Tengah seperti apa, kemudian Sumatera khususnya Sumatera Utara itu seperti apa, kemudian DKI Jakarta sehingga sebetulnya kita sudah tahu lawan-lawannya ini termasuk bagian dari strategi di sepak bola
jangan sampai Jatim 1 dan Jatim 2 ketemu. Ya. Tapi ternyata ketemu yang seperti itu tadi. Finalnya di awal. Finalnya di awal. Oh, Jadi volleyball yang putri finalnya justru final yang sesungguhnya di semifinal. Karena ketemu dengan DKI, setelah itu ketemu dengan provinsi lain, kita sudah yakin bahwa itu emas ada di tangan kita karena secara kita lebih rendah. Jadi fungsinya manajer itu kan jadi mata-mata, jadi penyemangat, jadi pelengkap untuk mencarikan sesuatu itu. Jadi bakul tadi itu. Jadi bakul pisah masuk di Anda gitu. Bahkan di kelas kita itu yang masuk final Jatim 1 lawan Jatim 2 itu tidak satu, tapi banyak. Oh, Masya Allah. Jadi sehingga Pak emas dan peraknya kena Sudah di genggaman ya waktu itu ya. Ini walaupun di awal-awal sesi penyisian itu Jawa Timur ketemu dengan Jawa Timur itu ada di 3 kelas. Harusnya kan pool atas sama pool bawah kan nggak ketemu. Tapi nggak tahu kemarin itu kok tiba-tiba Jatim 1 dengan Jatim 2 ketemu di awal penyisian. Jadi penyisian itu hampir 90% atlet kita lolos. 90%. Kemudian pada perempat final itu atlet kita 80 lolos. 80% atlet kita itu lolos di perempat final. Kemudian sampai semifinal, kemudian sampai final. Nah, di finalnya Jawa Timur ketemu Jawa Timur ini tidak satu kelas. Lebih dari 3 kelas. Sehingga otomatis emas sama peraknya kena Jawa Timur. Itu sudah bisa, artinya ketika ada penghitungan poin begitu Gus di sana ketika grid dengan emasnya, peraknya begitu. Kita sudah prediksikan, jadi malam kita bicarakan kira-kira di mana. Termasuk ketika kita sudah yang lain hilang, saya komunikasi dengan pencaksilat. Ada potensi berapa, ada apa di kelas apa ini, anunya seperti apa sehingga ya Marzuki pagi WA saya sudah bisa jawab nanti insya Allah akan tambah sekian. Oh, Masya Allah. Sudah petanya sudah kita pegang dulu. Ya kan? Pentingnya di situ sebetulnya. Betul. Kalau boleh dikatakan dari pengalaman kemarin, ini lawan terberat mana? DKI. Jadi semua cabur. Di cabur loh ya. Kalau di seni merata kita. Tapi sebetulnya para pemenangnya sebetulnya tetap Jawa Timur karena mereka itu anak-anak yang mondok di Jawa Timur. Maksudnya Gus? Jadi misalnya kira atlet kitab itu dari Bali, tapi sebetulnya mondoknya di Sukorejo, rumahnya Bali. Jadi sebetulnya mereka ikut mana? Ikut Bali. Daerah aslinya. Bali, ya, tapi produknya produk Jawa Timur maksudnya. Jadi sebetulnya Jawa Timur itu tetap pemenang itu sebetulnya. Misalnya emasnya nggak banyak itu. Beliau terlalu bagus, jadi semua disebar lah. Jadi dapat semua gitu. Oh begitu. Iya. Enggak. Beda kalau cabang olahraganya ya, cabur itu ya Gus ya. Artinya itu paling berat memang adalah DKI begitu ya. DKI di cabur. Tuan rumah bagaimana tuan rumah? Tuan rumah kuat tapi kita hitung masih imbang dengan Jawa Timur. Sehingga waktu itu kita fokusnya fokus bagaimana menghadapi 3 sebetulnya. Jawa Tengah, DKI, kemudian Sumut. Sumatera Utara. Ya. Jadi itu yang kita lihat untuk kemudian kita atur strateginya kepada mereka. Kemudian ada enggak ini apresiasi mungkin dari PWNU nih sudah membawa nama baik PWNU Jawa Timur begitu? Apresiasi pertama sudah di saat pulang mereka dikasih tambahan lah pada saat pulang. Tetapi Ketua PWNU menyampaikan memang nanti akan ada apresiasi termasuk sebetulnya para pelajar nanti kuliahnya akan diusahakan untuk dicarikan beasiswa oleh PWNU. Saya juga dengar terakhir insya Allah dan berharap nanti gubernur insya Allah juga akan memberikan apresiasi tertentu kepada para atlet ini. Kalau saya menghitungnya sebetulnya begini, bagi saya atlet itu semua juara. Atlet itu semua juara. Kenapa ya? Karena perolehan Jawa Timur itu adalah perolehan tim secara keseluruhan. Jadi bukan orang per orang karena kita berangkat sebagai kontingen Jawa Timur. Sehingga dengan demikian saya sampaikan kepada mereka, sampean-sampean itu pejuang di 100 tahun NU, tidak hanya yang menang tapi semuanya. Karena bagian dari kemenangan itu ada kekalahan di sisi yang lain. Apalagi kalau sama-sama Jawa Timur, kemenangan Jawa Timur 1 itu pengorbanan dari Jatim 2. Kemenangan Jatim 2 itu pengorbanan dari Jatim 1. Sehingga saya mengukurnya sebetulnya di situ. Semua adalah pejuang, semua adalah juara, dan semua adalah bagian dari keberhasilan ini. Termasuk manajer itu juga bagian, karena saya sendiri juga tidak bisa bekerja sendiri. Ada Pak Sunan, ada Puput, ada Fitri, ada Safira, yang setiap hari mereka ketemu dengan LO-LO
yang itu LO itu yang berhubungan langsung dengan cabur-cabur terus setiap hari. Kekurangannya apa yang dibutuhkan gitu, dan lain sebagainya. Masya Allah. Berangkat kemarin berapa armada, Gus? Kita berangkat itu 10 bus. 10 bus. Ditambah dengan beberapa mobil kecil. Oke. Ya. Pulang pun juga demikian ya? Pulang sebagian sudah pulang duluan. Misalnya yang dari beberapa pesantren karena ada ujian. Yes. Dari Blok Agung misalnya pulang duluan, dari Tambak Beras. Kemudian dari mana? Dari Denanyar juga pulang duluan karena memang ada kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dihindari. Okay. Dan mereka kita izinkan pulang. Oke. Yang penting mereka sudah selesai berlaga. Sudah selesai, ya. Baik. Ini pasti ada suhunya ya, Gus Salahuddin ya? Kalau yang non teknis ini kami tidak harus mengungkapkan di sini. Karena pencaksilat ini kan ya mungkin hampir bukan rahasia umum barangkali. Makanya apalagi tadi di saya NU ya. Non teknis ini yang memang perlu diantisipasi. Baik. Tapi tidak bisa itu saja, tapi kita menyiapkan anak-anak kita di pencaksilat ini memang sejak awal. Tidak ada prestasi yang diraih tanpa melalui sebuah proses kontinuitas atau istiqomah di dalam latihan. Apalagi pencaksilat kan butuh refleks. Yes. Pelatih itu hanya bisa memberikan arahan, gambaran, tapi kemampuan kalau sudah bunyi bel dong atau ting itu sudah kemampuan individunya. Atlet. Sehingga di saat atlet itu kesulitan, bingung, tidak bisa mengambil trik dan background yang baik, baru dia akan tanya kepada pelatihnya. Tapi selama dia masih mampu ya sudah dilepas. Makanya non teknis itu tadi yang barangkali akan diinikan. Tapi kami yakin para masyayikh kita ini doanya yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan alhamdulillah juga juara umum. Baik, luar biasa. Dan bersama kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di program Ikhwal Jam'iyah, tentunya usai jeda berikut dengan saya Julia Kamila. Tetap di TV 9 Nusantara. Masih pemirsa, kembali Anda bersama kami di program Ikhwal Jam'iyah dan kembali berbincang dengan kedua narasumber kami ada di studio. Kita punya tema PWNU Jawa Timur, juara umum Porseni. Ini adalah kado istimewa di jelang 1 abad NU. Betul begitu ya? Betul. Ya, jadi saya sebagai manajer, saya bilang prestasi ini baru akan disaingi 100 tahun yang akan datang. Bukan 3 tahun, tapi 100 tahun karena ini momentumnya. Program ini 2-3 tahun yang akan datang, tapi ada lagi ya, 2-3 tahun lagi. Momentumnya ini kan momentum yang 1 abad. Pas banget. Bagus ya. Ya bahasanya kalau mau mengalahkan Jawa Timur lagi tunggu 1 abad lagi kan. Subhanallah. Memang sudah disampaikan kemarinkah Porseni ini akan digelar di 2 atau 3 tahun sekali begitu? Kemungkinan 3 tahun. 3 tahun ya. Kemungkinan. Tapi kemarin ada 2 opsi, 2 tahun dan 3 tahun. Dan 3 tahun. Kalau peserta mintanya 1 tahun. Tapi kalau kayaknya kalau official berat kalau 1 tahun sekali. Iya, betul. Oke. Kemudian dari Gus Salahuddin bisa diceritakan juga Gus ini bagaimanakah ketika bicara tentang dinamika perlombaan di sana mulai di babak penyisihan sampai mereka masuk kepada final dan juga dapat medali. Iya. Memang tugas kami karena manajer ini kan mengkalkulasi yang di luar. Kalau seperti tadi yang disampaikan beliau, kalau yang sudah di dalam sudah ada pelatih, ada ini, tapi kalau kita ini kan mengamati, memantau apa yang ada di luar, yang mungkin atlet tidak perlu tahu, tapi kami atau kita tahu. Termasuk pada saat penyisihan, dari sekian kelas yang dipertandingkan, lawan yang kita hadapi siapa, potensinya nanti ke depan bagaimana. Di saat penyisihan kita lolos berapa, nanti pada waktu berikutnya ketemunya dengan provinsi mana. Kemudian pola dan gaya bermainnya bagaimana, terus kemudian anak-anak kita, atlet-atlet kita harus menghadapinya bagaimana, itu mulai proses penyisihan, itu sudah kita kalkulasi. Kemudian pada waktu perempat final sudah mulai jelas lagi, ya kan? Bahkan kita sudah bisa memprediksi, wah ini nanti kita akan mendapatkan medali, itu sudah kita berani untuk ini kan, tinggal mensupport saja. Karena di babak penyisihan ini, yang kerasnya di sini, bahkan banyak final sebenarnya, yang terjadi di penyisihan. Di saat nanti pada waktu penyisihan Jawa Timur ketemu dengan provinsi lain dan kami menganggap oh ini layaknya ketemunya di final. Maka untuk selanjutnya ya bahasa kasarnya enteng lah. Ya, pasti kita akan dapat emas. Kan itu kan apa finalnya sudah selesai. Oh, Masya Allah. Tapi kan itu nanti akan tetap kita lihat. Nanti yang menang ini lawannya mana, nanti akan ketemu di perempat lah baru. Oh ya berarti benar sudah. Berarti lawan kita ya tadi itu pada waktu final. Ini manajer yang harus dikalkulasi, itu kan, karena anak-anak kan fokusnya di
tanding, nanti di lapangan lah. Kita ini yang kalkulasi itu dengan tim pelatih, kalkulasi termasuk tim media kita sendiri. Setiap kali ada sesi pertandingan harus mengambil media atau video ya, dokumentasi untuk kita pelajari. Karena gaya trik masing-masing anak atau masing-masing atlet ini berbeda, terutama yang lolos ini bagaimana untuk dipelajari, kemudian strategi yang akan diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, pola-pola seperti ini memang kita ajarkan, kita lakukan supaya target juara umum atau target menang itu harus teraih. Dan alhamdulillah sih pelatih kita atau tim kita yang official ini insya Allah sudah terlatih dalam hal ini. Insya Allah sudah terlatih dalam hal ini. Cuman yang perlu ini kan andaikan ini masukan perlu ada, karena ini gawinya PWNU atau PBNU yang kemudian yang punya atlet kan PWNU. Barangkali untuk menyongsong atau menghadapi porseni yang akan datang, ini betul-betul harus disiapkan dalam bentuk mungkin semacam pemusatan latihan barangkali begitu sejak awal. Jadi misalkan nanti di tingkat provinsi atau kabupaten kota, karena usianya 12, maka mulai tahun ini akan disiapkan usia dini misalkan, usia pra-remaja, supaya nanti pada waktu porseni yang akan datang, porseni yang akan datang ini kita sudah siap. Dan itu kalau tidak disiapkan juga berat. Apalagi kalau seandainya tahunnya atau periode yang akan datang masih pencaksilat ini ada, berarti kelas yang dipertandingkan kan masih juga tetap banyak. Sehingga potensi itu harus tetap kita raih. Kami pun dari cabur pencaksilat tetap akan berusaha semaksimal mungkin bahwa emas atau medali atau juara umum untuk pencaksilat harus tetap di Jawa Timur. Ini tetap akan kita lakukan pembinaan dan sebagainya. Syukur-syukur kalau kemudian PWNU memberikan peluang dan kesempatan yang diproyeksikan untuk periode yang akan datang adalah ini, kita akan siapkan. Dan itu sebenarnya dari aspek cost atau biaya agak sedikit ringan. Daripada kemudian mengadakan seleksi yang begitu besar dan sebagainya. Mendadak. Ya lebih baik semacam pantauan. Ya pantauan mana yang terbaik di usia ini, kemudian itu yang diinikan. Karena Jawa Timur kan kelasnya NU kan sudah gradenya akreditasi A. Sehingga boleh memberangkatkan lebih dari 1 tim, bahkan sampai 3 tim harusnya. Subhanallah. Artinya Jawa Timur 1, Jawa Timur 2 itu? Oh subhanallah. Di awal dulu kami atas nama manajer itu mengkhawatirkan penghitungan juara umum untuk pencaksilat ini dari Jawa Timur 1 atau Jawa Timur 2. Karena apa? Kita kan masangnya di Jawa Timur 1 itu adalah grade yang teratas. Dan Jawa Timur 2 ini second lainnya sebenarnya. Tapi kenyataannya kemarin kan juga terbalik. Yang di Jawa Timur 2 yang mendapatkan medali juga ada. Maka yang di Jawa Timur 1 kan itu kan mendapatkan perak juga ada. Harusnya kalau grade-nya itu tinggi berarti pemain utamanya ada di Jatim 1. Ternyata kan enggak. Karena apa? Penghitungan medali itu berapapun jumlah medali itu diakumulasi. Oh, jadi antara Jatim 1, Jatim 2 sama saja walaupun dapat emas tetap diakumulasi bahwa itu suaranya Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Oh, subhanallah. Itu sempat kita bilang kepada official harus ditata. Di saat nanti masuk seperempat final, bahkan di final tahu mana yang Jawa Timur 1 dan Jawa Timur 2 untuk mendapatkan juara juara umum harus dikalkulasi betul. Jangan sampai kemudian hanya selisih 1 emas saja, kemudian Jawa Timur 1, Jawa Timur 2 sama-sama tidak dapat juara umum. Ternyata akumulatif ya syukur. Kalau diakumulatif semua dibabat habis. Malah dipelajari itu untuk kelas A, B, C, D putra putri hampir semuanya kena Jawa Timur. Di LP Ma'arif yang kelas pelajar. Ya. Kita banyak kehilangan kelas emas itu hanya di perguruan tinggi, di mahasiswa, karena lawan kita ya beliau mungkin lebih tahu yang kami hadapi siapa saja. Katanya beliau tidak boleh diungkap, ya sudah saya nggak ungkapkan. Saya nggak tanya Gus, nggak usah Gus. Baik. Kemudian apakah ada accident di sana kemarin? Kalau peristiwa pastilah, karena kita kan double ini ya, fisik ya, pasti ada cedera. Dislokasi ini dilepas dari tempatnya, kemudian patah hidung ini, kemudian keselio atau patah ini juga yang dibawa di opname di rumah sakit ini atlet dari Nurul Jadid dari Python itu yang kelas ini juga sempat masuk rumah sakit, sempat opname. Kalau insiden itu ya pasti ada, nggak mungkin karena kita. Tapi langsung tertolong begitu? Langsung tim medis sudah siap dan kita pun dari Jawa Timur juga membawa tim medis khusus. Jadi sebelum ditangani itu kita sudah lakukan pertolongan pertama karena dari aspek medis, dari aspek ini kita punya
punya ahlinya. Nggih. Berarti persiapannya udah matang banget. Iya, tapi alhamdulillah tidak sampai ada yang fatal, cedera yang memang fatal betul, alhamdulillah tidak ada. Termasuk yang patah ini sudah bisa kembali dan tinggal pemulihan saja. Baik, alhamdulillah. Baik, Gus, kesimpulan di akhir Gus bisa disampaikan kepada pemirsa TV 9. Jadi seperti yang dulu saya sampaikan, harus yakin, usaha optimal, doa, dan tawakal. Alhamdulillah Allah memberikan yang terbaik. Karena itu tentu saya selaku tim manajer pertama mengucapkan terima kasih kepada DWNU atas kepercayaannya kepada kami. Terima kasih kepada Gubernur, kepada Kapolda, kepada kampus-kampus yang menyumbangkan, pokoknya pesantren, sekolah, madrasah yang mereka semua bahu-membahu, termasuk juga sponsor dari Kang Jatim, dari kawan-kawan relasi yang alhamdulillah semua didatangi memberikan support. Terus memberikan bantuan apa yang dibutuhkan Jatim. Sekali lagi mewakili ini saya mengucapkan terima kasih. Terakhir saya memberikan penghargaan dan terima kasih kepada para atlet, para ofisial, para pelatih, dan para tim LO. Sehingga atas kerjasama ini kita bisa meraih yang terbaik. Betul. Kontingen Jawa Timur wani. Juara. Baik. Terima kasih hadir di studio Gus Nur Sodik. Terima kasih Gus Saifuddin. Terima kasih hadirnya. Sehat selalu ya. Luar biasa. Pemirsa, demikian diskusi kita pada sore hari ini yang luar biasa bahwa mengantarkan Jawa Timur menjadi juara umum di ajang Porseni NU di jelang 1 abad ini, dan ini sebuah prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan 3 tahun yang akan datang akan bisa mengulang prestasi yang sama. Amin, Allahumma amin. Demikian bisa kami sampaikan, dan kurang lebihnya nanti kita ketemu lagi di lain program dengan saya Yuna Kamila. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.